Mobil berbahan bakar hidrogen, atau disebut juga sebagai Fuel Cell Electric Vehicle, FEV, adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai sumber energi untuk menggerakkan motor listrik. Ini berbeda dari mobil listrik biasa yang menggunakan baterai besar untuk menyimpan energi. Mobil ini bekerja dengan cara menggabungkan hidrogen dari tangki dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan listrik. Proses ini disebut electrochemical reaction yang terjadi di dalam fuel cell. Hasil akhirnya? Hanya air dan energi listrik. Lalu, apa saja keuntungan menggunakan mobil hidrogen? Pertama, emisinya hampir nol. Karena hanya menghasilkan uap air sebagai produk samping, mobil hidrogen sangat ramah lingkungan. Namun, bukan berarti mobil hidrogen tanpa tantangan. Salah satunya adalah infrastruktur. Stasiun pengisian hidrogen masih sangat sedikit dan terbatas di beberapa negara saja. Berdasarkan perhitungan PLN, bahan bakar green hidrogen yang dihasilkan dari sisa operasional pembangkit sangat kompetitif jika dibandingkan dengan BBM. Perbandingannya, per 1 km/km, mobil BBM membutuhkan biaya Rp1.400. Sedangkan mobil listrik Rp370 per km dan mobil hidrogen hanya Rp350 per km. Berikut beberapa fakta menarik tentang mobil berbahan bakar hidrogen. 1. Proses kerja yang unik. Mobil hidrogen menggunakan teknologi sel bahan bakar, fuel cell. Sel ini menggabungkan hidrogen dari tangki dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan listrik. Energi listrik inilah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik mobil. 2. Emisi nol. Mobil hidrogen hanya mengeluarkan air sebagai hasil dari proses kimia tersebut. Tidak ada karbon dioksida atau polutan berbahaya lainnya yang dihasilkan, sehingga ramah lingkungan. 3. Pengisian bahan bakar yang cepat. Pengisian tangki hidrogen bisa dilakukan hanya dalam waktu sekitar 3-5 menit, mirip dengan mengisi bahan bakar pada mobil konvensional. Ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengisian ulang baterai pada mobil listrik, yang bisa memakan waktu berjam-jam. 4. Jangkauan yang panjang. Mobil hidrogen biasanya memiliki jangkauan yang lebih jauh dibandingkan dengan mobil listrik berbasis baterai. Sebagai contoh, Toyota Mirai dapat menempuh jarak hingga sekitar 650 km dalam sekali pengisian penuh. 5. Infrastruktur yang terbatas. Stasiun pengisian hidrogen masih sangat terbatas di seluruh dunia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan beberapa bagian Amerika Serikat lebih maju dalam pengembangan infrastruktur ini. 6. Produksi hidrogen yang menantang. Sebagian besar hidrogen saat ini diproduksi dari gas alam, yang masih menghasilkan emisi karbon. Namun, ada penelitian untuk memproduksi hidrogen yang lebih bersih melalui elektrolisis air menggunakan energi terbarukan. 7. Lebih ringan dibandingkan mobil listrik. Mobil hidrogen tidak membutuhkan baterai besar seperti mobil listrik, sehingga umumnya lebih ringan. Ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi energi dan performa. 8. Harga yang masih mahal. Mobil hidrogen dan infrastrukturnya masih dalam tahap pengembangan dan komersialisasi. Biaya produksi dan harga jual mobil hidrogen masih cukup tinggi dibandingkan mobil konvensional atau mobil listrik biasa. 9. Aman, meskipun hidrogen mudah terbakar. Hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar, tetapi mobil hidrogen dirancang dengan teknologi keamanan tinggi. Tangki hidrogen dibuat dari bahan yang sangat kuat dan diuji secara ketat untuk menahan tekanan tinggi serta benturan. 10. Didukung oleh pemerintah dan industri. Beberapa negara memberikan insentif untuk pengembangan mobil hidrogen dan infrastrukturnya. Produsen otomotif besar seperti Toyota, Honda, dan Hyundai juga terus mengembangkan teknologi ini sebagai alternatif untuk masa depan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Mobil hidrogen menawarkan potensi besar untuk mengurangi emisi dan polusi, tetapi masih perlu banyak dukungan dan inovasi untuk menjadikannya lebih terjangkau dan praktis digunakan secara luas. Namun di balik murahnya bahan bakar hidrogen, ada beberapa kendala yang menghambat yaitu masih jarang kendaraan yang mengaplikasikan energi ini, sehingga harganya pun tergolong mahal baik untuk pembelian kendaraan maupun operasionalnya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi biaya mobil hidrogen. 1. Harga mobil hidrogen. Harga mobil hidrogen biasanya lebih mahal dibandingkan mobil konvensional dan mobil listrik berbaterai. Berikut adalah perkiraan harga beberapa model mobil hidrogen yang ada di pasaran. Toyota Mirai, $50.000 sampai $70.000, atau sekitar 750 juta sampai 1 miliar rupiah. Honda Clarity Fuel Cell, $60.000, atau sekitar 900 juta rupiah. Hyundai Nexo, $60.000 sampai $65.000, atau sekitar 900 juta sampai 975 juta rupiah. 2. Biaya produksi dan perawatan. Produksi,
Biaya produksi mobil hidrogen masih tinggi karena teknologi sel bahan bakar, fuel cell, yang kompleks dan penggunaan material mahal seperti platinum sebagai katalis. Perawatan mobil hidrogen juga bisa lebih mahal karena membutuhkan tenaga ahli khusus dan komponen yang masih jarang tersedia di pasaran. 3. Biaya pengisian hidrogen. Biaya pengisian hidrogen bervariasi tergantung lokasi. Di Amerika Serikat, biaya untuk mengisi penuh tangki hidrogen bisa mencapai $60 sampai $100, sekitar 900.000 sampai 1,5 juta rupiah. Tergantung harga hidrogen di daerah tersebut dan kapasitas tangki mobil. Secara umum, biaya per kilometer untuk mobil hidrogen bisa lebih tinggi dibandingkan mobil listrik berbaterai, meskipun lebih rendah daripada mobil bensin di beberapa daerah.